Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada dan juga pemirsa YouTube channel yang di pagi hari ini sudah bergabung bersama kami ucapkan selamat pagi untuk kita semua, tetap semangat di hari ini dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita di mana saja Anda menjalankannya. Di pagi hari ini kembali kita akan berbincang-bincang terkait dengan faktor penyebab dan strategi pengentasan kemiskinan. Sudah hadir di studio kita Kepala BPS Tanah Merah dan juga pimpinan BPS Provinsi Papua Selatan. Iya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di pagi hari ini kita langsung saja memberikan kesempatan kepada pimpinan kita dari Provinsi Papua Selatan untuk memperkenalkan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yaris. Salam kenal para pemirsa Bovendigul semuanya. Saya Pak Fauzi. Saat ini Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Selatan sebenarnya belum terbentuk, jadi kita masih menangani dari BPS Provinsi Papua 4 DOP ini masih kami tangani. Saya adalah statistisi ahli media di BPS Provinsi Papua yang kebetulan juga ketua tim statistik sosial, jadi memang yang menangani angka-angka kemiskinan, angka-angka ketenaga kerjaan seperti itu Pak. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, itulah sekilas perkenalan. Nah, saat ini kita sudah bisa untuk berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan topik kita, faktor penyebab dan strategi pengentasan kemiskinan. Di pagi ini kami juga mengajak pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi kami di layanan telepon kami 0811 4954 333 atau di nomor telepon yang satu lagi di 0811 4988 666. Ya, di sini kita berbagi cerita, berbagi informasi atau masukan. Kami juga membuka yang lain telepon kita di pagi hari ini. Baik, kita mulai langsung saja. Pak, ini terkait dengan angka kemiskinan di Kabupaten Bovendigul ini sendiri. Tentunya masyarakat kita akan bertanya-tanya ini berapa sih jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bovendigul pada tahun terakhir ini? Silakan. Kalau untuk kemiskinan ya, untuk Bovendigul sendiri kita sering sebut kalau jumlah penduduk miskin itu adalah P0. Jadi istilahnya adalah P0. Jadi kalau kita statistik ngomongin P0, P1 dan P2. Jadi P0 untuk Bovendigul sendiri saat ini secara persentase adalah 19,24%. Atau dengan jumlah penduduk miskinnya itu berarti sekitar 14 ribuan penduduk miskin dari 14 jutaan ya Mbak ya. Ya, dari 14 jutaan penduduk yang ada di Bovendigul. Ini sebenarnya terus menurun dari tahun-tahun sebelumnya, di mana 2023 adalah 19,8%. Kemudian pada 2022 lalu adalah 20,04%. Jadi dari 20 turun ke 19,80 dan kemudian 19,24. Jadi memang penduduk miskin bisa dikatakan di Bovendigul terus menurun juga. Terus menurun. Berarti ini satu hal yang luar biasa ya Pak ya? Sesuatu hal yang luar biasa dan sudah sewajarnya Pak, dengan banyaknya dana-dana yang diberikan. Iya betul, oke. Nah ini tentunya pasti ini bagaimana mekanisme menghitung angka kemiskinan ini oleh BPS dan dari mana dan bagaimana ini Pak? Silakan. Ya, kalau kemiskinan itu sebenarnya kita banyak acuan ya Pak, banyak penghitungan. Saya ambil contoh sebagai ini Pak. Saya mungkin kalau di level teman-teman kerja saya punya motor 2 itu saya dianggap tidak miskin. Tapi kalau saya tinggal di suatu komplek di mana orangnya semua itu punya 2 mobil, saya hanya satu-satunya rumah yang punya 2 motor, maka saya dikatakan miskin. Ya kan? Di tempat lain saya tidak miskin, tapi di kompleks saya dianggap miskin. Jadi kemiskinan itu secara garis besar sebenarnya adalah orang yang tidak memenuhi rata-rata atau tidak seperti penduduk sekitarnya seperti itu. Nah, ini juga penghitungannya banyak. Ada penghitungan mengenai $1,9 yang versi Bank Dunia, kemudian ada versi yang kalori, kemudian dari segala macam, dan pendidikan juga. Itu banyak. Nah, kemudian BPS juga kan kita ini se-Indonesia itu harus bisa terbandingkan Pak antara Papua, Aceh, Jawa. Sehingga sekarang kan kita konsep-konsep kemiskinan juga banyak nih. Nggak usah jauh-jauh, bentuk rumah saja kita banyak nih. Konsumsi bahan pokok banyak nih. Jadi kalau kita pakai satu patokan itu harus yang terpenuhi semuanya. Sehingga BPS pendekatannya adalah menggunakan konsep kalori Pak.
Jadi kita ada pendekatan itu yang dianggap penduduk miskin itu adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, baik itu dari makanan maupun non makanan. Itu dihitung dari situ ya. Dari itu. Jadi itu kita sudah mengkaji sekian banyak daerah, kita ambil secara rata-rata nasional. Memang pasti ada yang terpuaskan, ada yang tidak terpuaskan. Kan ini angka rata-rata ya Pak. Iya. Dan konsep yang kita gunakan secara nasional, makanya ya seperti itu. Dan didapatnya dari mana? Nah itu BPS mendapatkannya dari survei sosial ekonomi nasional Pak, yang kita lakukan setiap 2 kali dalam setiap tahun. Pada bulan Maret itu untuk mendapatkan angka kabupaten, angka provinsi, dan angka nasional. Dan pada bulan September yang sekarang sedang kita lakukan ini jadi modul juga masyarakat untuk Susenas September 2024 di Bovendigul khususnya itu untuk mendapatkan angka provinsi dan angka nasional. Oke, baik Pak. Nah ini apa tadi kan dijelaskan ada survei ekonomi sosial ekonomi ini sendiri. Nah apa kaitannya survei sosial ekonomi nasional dengan angka kemiskinan ini sendiri? Ini bagaimana ini di lapangan itu? Jadi seperti tadi kan kemiskinan itu kita menghitung kebutuhan dasar dari pangan, makanan dengan non makanan. Nah sehingga dibutuhkan suatu data yang menggambarkan wilayah itu konsumsi makanannya dan konsumsi non makanan masyarakat itu. Nah itu kan nah disitulah Susenas itu maksud survei sosial ekonomi nasional. Karena di situ kita ada bertanya, seminggu lalu dia mengkonsumsi apa? Apakah dibeli ataukah dari pendapatannya sendiri? Kalau dibeli harganya berapa jumlah yang dikonsumsi? Kemudian kalau dari pendapatannya sendiri itu dia ngambil dari ladang atau pemberian orang. Kemudian kalau dikonversi masih diperkirakan biaya nilainya itu berapa? Kemudian juga ada pertanyaan soal perumahan. Apakah melakukan pemeliharaan rumah selama sebulan terakhir? Misalnya dia memperbaiki kunci, akan ditanya nilai kuncinya berapa? Apakah ada nilai tukangnya juga atau tidak? Itu kita tanya. Termasuk makanan jadi. Nah, saya nih di RR ini, saya dapat botol minum 1 botol ini, saya minum. Kalau saya kena sampel akan ditanya, ini diberi oleh RRI, kira-kira harga 1 botol minum ini berapa? Itu ditanyakan. Berarti dihitung semua ya? Dihitung Pak. Itu dari makanan jadi, makanan yang seperti daging kita beli, telur, gula, bahkan rokok saja kita tanya. Pinang juga kita tanya Pak. Nah, Minuman keras juga kita tanya. Nah ini, makanya kadang-kadang responden nggak mau kalau ditanya di tengah keluarganya, dia mau ditanya sendirian aja. Nah itu dia yang mau saya tanya. Nah ini bagaimana responnya dari narasumber yang mau kita tanya ini? Karena ini detail sekali. Ini bagaimana ini di lapangan? Ya memang sangat detail Pak. Bahkan bisa dibilang Susenas ini merupakan survei tersulitnya BPS Pak. Jadi kita bertanya, jadi rata-rata kalau untuk sambil contoh seperti Sakernas, survei tenaga kerjaan itu biasanya kalau secara rata-rata secara nasional itu 1 hari ini kalau berjalan normal ya Pak ya, itu bisa menyelesaikan 3-4 rumah tangga. Tapi kalau Susenas itu 1-2 rumah tangga dalam sehari saja itu sudah syukur petugas bisa menyelesaikan responden. Jadi itu kita ambil contoh Pak, yang kita data di Bovendigul pada Maret lalu itu hampir 1000-an lebih rumah tangga kita tanyakan. Jadi bayangkan 1000 rumah tangga dikasih waktu cuma 1 bulan dan harus selesai memang di bulan Maret Pak. Karena kembali lagi tadi angka ini adalah nasional. Kalau Boven mendatanya di April tentu tidak bisa disandingkan dengan Maret daerah yang lain. Karena harga kan terus bergerak terus naik nih Pak. Seperti itu. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Ini suatu hal yang luar biasa. Bagi kita masyarakat tentunya harus bisa kita menerima kehadiran para petugas BPS. Karena di sanalah kita akan bisa memahami dan mengetahui terkait dengan jumlah angka kasus kemiskinan di Kabupaten Bovendigul ini untuk kesejahteraan kita, bagaimana pemerintah ini nanti bisa melihat dan membantu masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan akan kesejahteraan itu sendiri. Ini satu hal yang luar biasa. Mari kita wujudkan Susenas ya, yang nanti akan dilaksanakan oleh BPS di Kabupaten Bovendigul. Ini sangat berarti bagi kita, sehingga kita tidak lagi berteriak di luar dengan opini-opini kita bahwa Bovendigul ini masih miskin. Tetapi ya, kalau kita mau menunjukkan bahwa kita tidak miskin, mari kita tunjukkan dengan kehadiran kita untuk menyampaikan informasi-informasi yang pasti. Ini sangat salah satu yang diharapkan. Baik Pak, ini terkait dengan tadi sudah dijelaskan dengan survei sosial ekonomi. Nah, dalam menghitung angka kemiskinan, kita mengenal ada garis kemiskinan. Bagaimana menetapkan garis kemiskinan ini oleh BPS?
Jadi setiap kali belum melakukan kegiatan susunan sih Pak, kita ada namanya survei harga atau rentang harga gitu. Jadi teman-teman BPS Kabupaten Bovendigul ini mengunjungi pusat-pusat ekonomi di suatu wilayah, bisa juga nanti koordinasi dengan aparat distrik kalau di daerah itu ada pasar atau apa. Bertanya ya harga rata-rata di situ berapa? Seperti beras itu sekira-kira biasanya berapa dari yang terendah sampai tertinggi. Kalau bilang beras bulog sampai dengan beras apa itu betet ke apa seperti mohon maaf sebelumnya Iya. itu kita survei, kemudian konsumsi apa aja yang sering ada di masyarakat itu kita dapatkan harga rata-rata Bovendigul. Nanti ini akan digabung lagi dengan dapat harga rata-rata provinsi Papua Selatan dan kemudian provinsi nasional. Nah kemudian kan kita ada survei, berdasarkan survei susunan yang kita tanya dari bumbu dapur sampai makanan jadi itu kita dapatkan nih kebutuhan dasarnya masyarakat itu konsumsinya polanya seperti apa. Sambil contoh kalau di wilayah pegunungan itu konsumsi ubi jalar itu peringkat kedua. Tapi kalau untuk wilayah pantai dan seperti selatan ini beras yang peringkat lumayan tinggi seperti itu. Jadi itu memang polanya berbeda. Sehingga nanti berdasarkan harga yang sudah kita kumpulkan, berdasarkan pola konsumsi masyarakat, kita hitung secara statistik yang sangat rumit sekali gitu Pak. Sehingga kita dapatkan, oh inilah kebutuhan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ibarat kata seperti kalau konsumsi makanan pokok itu kan kebutuhan dasar yang anggaplah mungkin 3 kali atau 2 kali makan sehari itulah kebutuhan dasar itu Pak. Jadi kalau ada yang 4 otomatis secara rata-rata dia sudah di atas rata-rata. Tapi kalau dia cuma konsumsi mungkin sekali saja di siang hari saja dia makan makanan pokok yang mungkin dianggapnya ini. Tapi kan itu nanti kita kalori secara total. Kita ada penghitungan kalori secara total, kebutuhan protein secara total dan segala macam yang kita hitung itulah kebutuhan dasar. Tentu saja BPS dalam hal ini tidak berdiri sendiri Pak. Kita juga berkoordinasi dengan kesehatan untuk melihat sebenarnya berapa kaloris yang dibutuhkan oleh orang untuk bisa beraktivitas secara normal seperti itu. Berapa protein yang dibutuhkan untuk bertingkat secara normal. Dan itu juga masing-masing daerah beda Pak. Karena kalau di daerah pegunungan mungkin dia lebih banyak butuh proteinnya atau apa karena di wilayah dingin. Tapi kalau di wilayah selatan mungkin dia butuh apa. Itu juga kita perhitungkan juga luar biasa. Oke. Baik, ini data-data yang memang valid ya dari BPS. Tentunya ini berarti peran pemerintah daerah ya jangan tutup mata ya Pak ya dengan kehadiran BPS untuk bisa juga menjadi bahan acuan mereka data terkait dengan kemiskinan di Kabupaten Bovendigul. Nah sejauh ini bagaimana support dari pemerintah Kabupaten Bovendigul ini Pak sehingga bisa mendukung agar program-program yang dijalankan oleh BPS sendiri ini dapat berjalan karena ini sangat penting untuk data sehingga angka kemiskinan itu bisa terdata dengan baik. Ini seperti apa ini Bu? Iya, izin saya sedikit menambahkan dari tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fauzi, pimpinan kami dari BPS Provinsi Papua. Artinya begini Pak, kita di BPS itu kan ini bukan pekerjaan sekali 2 kali ya. Bahkan susunan sini kan setahun 2 kali. Nah kami berusaha itu sudah mulai lagi kita mendekati dengan beberapa stakeholder terkait. Misalnya kayak kalau kita susunan sini kita bicaranya ke pemerintahan kampung, distrik, sampai dengan dinas-dinas yang ada di terkaitannya dengan susunan. Nah kalau ditanya bagaimana peran pemerintah daerah, saya pikir mungkin secara rata-rata belum optimal kali ya. Karena kan kami ini kan mendatanya ke masyarakat, sedangkan kami masuk ke wilayahnya wilayah distrik. Untuk dinas-dinas sendiri secara langsung itu peranan mereka itu sebenarnya hanya dukungan bagaimana kita bisa diizinkan masuk ke situ dulu, daerah situ. Tapi kalau sampai ke datanya itu kan kita datanya dari masyarakat. Tapi sebenarnya data yang dihasilkan itu harusnya kan bisa digunakan oleh dinas-dinas terkait ya Pak ya. Sampai dengan saat ini kita belum maksimal sih untuk dialog-dialog seperti itu, apalagi terkait data-data susunas. Apalagi 2 tahun belakangan ini tadi bisa disampaikan oleh Pak Uji ada sedikit perubahan. Nah itu sebenarnya kita perlu lebih dekat lagi antara BPS dengan pemerintah daerah. Dukungan sepertinya kalau untuk dukungan ke BPS sendiri sebenarnya sudah bagus sih dari pemerintah daerah itu, karena kami tidak dipersulit untuk masuk ke suatu daerah distrik ya, apalagi kita punya 20 distrik, 120 desa. Selama ini kita belum pernah mengalami sesuatu hal yang ditemukan, tapi tentunya perannya kita BPS sosialisasi nih ya. Contohnya kayak seperti yang sekarang kita lakukan ini ya, sosialisasi dan susunan itu belum maksimal Pak. Saya sangat antusias sekali, apalagi narasumbernya udah lumayan luar biasa gitu kan, sudah pakem di malam melintang di wilayah Papua gitu. Jadi ya sudah pas begitu Pak.
Mungkin itu tambahan. Ya, pada prinsipnya ya pemerintah ini harus terlibat langsung ya, khusus juga yang ada di tingkat kampung sehingga bisa mendukung ini bahwa data valid ini yang memang harus ditunjukkan agar masyarakat kita yang tadi tidak terdata dengan baik dengan jumlah angka kasus kemiskinan ini bisa teratasi ya Bu ya. Sangat. Oke, berarti ya ini menjadi satu pekerjaan dan PR bagi pemerintah Kabupaten Bovendigul mulai dari pimpinan tingkat atas dan juga bupati ke depan untuk bisa mengatur hal ini ke tingkat distrik dan kampung untuk bisa membantu sehingga kita tahu pasti terkait dengan data ini. Satu hal yang luar biasa bahwa BPS kita sudah bekerja untuk membantu bagaimana penanganan masalah kemiskinan di Bovendigul ini bisa tertata dengan baik dan menuju masyarakat Bovendigul yang lebih sejahtera pastinya. Ini di pagi hari ini pemirsa dan juga pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, satu hal yang luar biasa, mari bagi pendengar yang ingin berpartisipasi dengan kami di pagi hari ini bisa menghubungi kami di 0819595433 atau di 0811498866. Ini kita berbagi cerita atau memberikan usul saran masukan terkait dengan faktor penyebab dan strategi pengentasan masalah kemiskinan di Kabupaten Bovendigul itu sendiri. Nah ini pagi hari ini luar biasa ya, dua narasumber kita yang luar biasa memberikan informasi yang valid terkait dengan masalah kemiskinan. Kita kembali lagi Pak. Nah berapa besar angka kemiskinan di Bovendigul dan Provinsi Papua Selatan? Apakah bisa dibandingkan antara tahun 2022 dan 2023 ini sendiri Pak? Silakan. Ya, kalau untuk kemiskinan tadi sudah disampaikan bahwa ada sekitar 14.000 atau 19,24% penduduk Bovendigul dinyatakan di bawah garis kemiskinan yang tadi sudah kita bahas. Jadi penduduk yang miskin itu adalah orang-orang yang pengeluaran masih di bawah garis kemiskinan. Kalau untuk Papua Selatan itu 17,44%, sedikit lebih rendah daripada Bovendigul. Berarti sebenarnya kita bisa lihat kalau dasar data Merauke, tapi mohon maaf saya juga tidak tahu data Merauke. Jadi Merauke itu memang yang agak paling kecil untuk persentase. Tapi untuk Papua Selatan sendiri sejak mekar dengan Provinsi Papua, ini berita bagus. Papua Selatan itu sudah provinsi yang bukan paling akhir termasuk Papua. Jadi kalau Papua itu sudah peringkat 31, Papua Selatan itu kalau nggak salah peringkat 32. Jadi masih ada 6 provinsi lain yang lebih rendah daripada Papua Selatan, termasuk diantaranya Nusa Tenggara Timur. Yang lainnya ya Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Tunggal dan Papua Barat. Jadi ini sesuatu lanjutan yang berarti. Jadi memang dengan DOP, karena ini sedikit saya gambar kenapa saya menyampaikan ini, sehingga dengan pembentukan provinsi baru ini kan datanya lebih spesifik lagi menggambarkan Papua Selatan. Karena waktu masih bergabung kita posisi provinsi terendah di Indonesia, begitu sudah mekar kita posisi 32 atau 6 terendah dari Indonesia. Jadi angkanya lebih spesifik, tentunya pemerintah daerah bisa lebih spesifik lagi membaca data dan menindaklanjutinya. Itu maksud saya. Oke, baik. Ini memang ya pemerintah daerah yang harus membaca data ini sehingga tidak lagi salah dalam pengaturan bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Pak, bahwa dalam menilai suatu angka kemiskinan itu juga ada kemiskinan ekstrimnya. Nah ini mohon penjelasan kemiskinan ekstrim itu yang bagaimana sih Pak? Ya kalau tadi kan disampaikan bahwa kalau kita sedang kemiskinan versi BPS adalah yang kebutuhan dasar dari makanan dan non makanan. Nah kalau kemiskinan ekstrim itu sendiri adalah kondisi di mana ini banyak versi nih. Kalau versi umumnya adalah kemiskinan itu masyarakat atau orang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi maupun komunikasi untuk layanan pendapatan ataupun layanan sosial. Baik Pak, kita terima dulu penelpon berikut ini. Ya, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak? Halo. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Joni di Distriki. Oke, Bapak Joni di Distriki. Silakan Bapak Joni di Distriki, apa yang mau disampaikan di pagi hari ini? Saya mau
Kalau bicara masalah rezeki, Ya. terutama selamat pagi kepada Bapak Ibu narasumber. Yang berikut saya sampaikan mau bicara masalah korupsi di Bali Daratan. Oke. Yang kedua disiplin masalah waktu kerja. Terima kasih buat Bapak Joni ya yang ada di Distrik I sudah bergabung bersama kami. Tentunya ini menuju ke pemerintah sehingga ya pemerintah bisa menjawab dan mendengar ini. Ini juga salah satu indikator terjadinya masyarakat. Namun ya jangan karena begitu kita masyarakat berbangkutan. Nah ini bagaimana? Ini mungkin ada sedikit jawaban sedikit Pak dari pihak BPS ini ya menyikapi ini. Seringkali kalau kami turun ke lapangan ya BPS ditanya, BPS ini data terus tapi tidak pernah memberi apa-apa untuk pertanyaan. Ya. Nah, memang tugasnya BPS ini adalah sebagai penilai Pak. Misalnya kami ini sebagai penilai masyarakat itu bagaimana kehidupannya. Jadi begini yang contoh seperti itu. Misalnya kami mendata tentang kesehatan dan hasilnya dari Susenas kami, misalnya masyarakat di sini apa di Bovendigul misalnya, ini contoh ya, di Bovendigul untuk imunisasi itu masih di bawah target. Nah data ini kan kami tampilkan ke publish, kemudian ke pemerintah daerah. Nah pemerintah daerah mengkaji, ternyata kita butuh kegiatan imunisasi misalnya. Nah kemudian masuklah pemerintah dengan kegiatan imunisasi. BPS nggak bisa karena kami nggak ada tenaga kesehatan. Nah kemudian tahun depan kan kami mendata lagi. Kami data lagi, ternyata hasil pendataan kami tidak ada perubahan. Masih dibilang imunisasinya rendah. Nah ini berarti kan kami ini sebenarnya memotret masyarakat dan juga memotret kinerja pemerintah daerah. Ini kan laporan kami sampai ke pusat. Nah pusat langsung bisa contoh. Nah ini kenapa dana sudah ada tapi imunisasinya tidak berjalan karena datanya dari BPS menunjukkan tidak ada perubahan imunisasi. Itu salah satu misalnya kesehatan. Dan kalau pendidikan, tingkat anak-anak yang tidak sekolahnya masih tinggi. Nah berarti selama setahun ini bagaimana dengan seperti itu contohnya. Tapi kebaliknya kalau dinas pendidikan misalnya, enggak di sini tidak ada dan kita dipetakan lagi bisa enggak? Tentu saja dengan MOU dan segala macam dia bisa datang sampai ke level Bovendigul itu SD atau SMP sih yang kurang. SD berarti dia meningkatkan jumlah SD. Tahun depan datanya tingkat pendidikan masyarakat di umur sekolah meningkat. Nah, berarti kan dinas pendidikan berhasil dalam proses kegiatannya mereka. Nah BPS yang memotret itu. Jadi memang BPS mohon maaf tidak bisa memberi apa-apa, tapi kami yang menilai dan semoga memang idealnya memang hasil penilaian kami itulah yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembangunan. Jangan sampai misalnya pendidikannya sudah bagus dibangun lagi sekolah, itu kan pasti Nah itu sudah menunjuk ke korupsi. Nah ini bagaimana dengan pertanyaannya Pak, ini berarti dia masuk ini Pak masalah korupsi dengan korupsi dan juga korupsi waktu ini tadi ini bahwa tidak menjalankan. Nah ini bagaimana indikator untuk menyampaikan kepada pemerintah hal-hal seperti ini? Kalau korupsi waktu ini sih juga selesai izin Pak. Kalau Badan Pusat Statistik kita sudah merupakan instansi vertikal. Yang kita sudah juga nilai RP-nya itu sudah nilai menengah ya, mungkin sudah kita berharap perlu. Nah itu seluruh pegawai BPS Pak, ini sekedar bocoran kalau soal waktu ya, itu kita sudah melakukan absensi secara aplikasi di HP, namanya aplikasi presensi. Gimana di situ itu kalau seseorang tidak berada di koordinat itu biasanya sekitar 15 km, sekitar 15 meter dari kantor. Jadi kalau pegawai Bovendigul berarti sekitar radius 15 meter dari kantor. Itu dia tidak akan bisa melakukan absensi. Dia harus berada di posisi tersebut baru bisa melakukan absen. Dan absennya ini bukan disimpan oleh teman-teman Kabupaten Bovendigul, tapi ini langsung ke BPS pusat. Jadi kami kadang-kadang di BPS provinsi juga dapat surat nih. Ini pegawai ini ada yang tidak melakukan absen sehingga kekurangan jam kerja sekian ini tolong dilakukan pemeriksaan. Nah itu kalau dari BPS. Nah ini nanti mungkin bisa diuji cobakan atau mungkin ditiru oleh dinas-dinas yang lain seperti itu. Kalau yang lainnya mohon maaf saya nggak berani kan itu bukan ranahnya saya. Iya. Nah bagaimana ini Pak menanggulangi masalah kemiskinan menurut BPS sendiri itu seperti apa sih sebenarnya? Nah untuk kemiskinan saya ambil contoh di salah satu kasus di daerah. Sebelumnya saya harus jelasin dulu. Tadi kan sudah kita P0 itu jumlah penduduk miskin. Kami juga ada P1 itu tingkat kedalaman kemiskinan dari garis kemiskinan. Jadi kalau P1-nya makin dalam, makin tinggi berarti secara rata-rata penduduk miskin itu memang jauh di bawah garis kemiskinan. Saya contoh misalnya garis kemiskinan yang 700.000, berarti mungkin masyarakat itu ada sekitar 200-300.000 per kapitanya untuk konsumsinya itu. Nah itu kan berarti kedalaman.
Dan ada juga P2 itu keparahan. Nah kalau keparahan ini seperti tadi kan angka kemiskinan kita hitung dari konsumsi, perumahan dan segala macam, kesehatan dan pendidikan. Nah idealnya kalau keparahan itu rendah, itu berarti masalah kemiskinan itu rata atau sama di suatu wilayah, misalnya konsumsi makanannya saja. Tapi kalau kemarahannya makin tinggi berarti ada penduduk yang miskin karena makannya, ada penduduk yang miskin karena kesehatannya, ada yang penduduk miskin karena pendidikan. Sehingga kan kita mau beri bantuan nih bingung nih gitu. Sama seperti kita kalau misalnya anak-anak misalnya mau minta ini, minta itu nggak sama, kita juga bingung nih kadang-kadang mau ngasih apa nih. Ngasih yang satu akan merasa kecewa, yang ini makanya kita tidak keparahan. Nah kemudian bagaimana pemerintah daerah menggunakan data BPS untuk ini? Kita salah satu ambil contohnya seperti ini aja Pak. Untuk kemiskinan itu kami ada varietas atau komoditas istilahnya. Komoditas yang menjadi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan di wilayah tersebut. Itu ada sampai level kabupaten ya. Nah, cuma saya sampaikan yang untuk versi Papua Selatan saja karena memang itu masih diolah kembali ya. Saya ambil contoh seperti di Papua Selatan, itu konsumsi komoditas yang memberikan sumbangan besar terhadap garis kemiskinan itu pertama adalah beras. Kemudian rokok kretek filter, ini luar biasa Pak. Ini secara nasional dia masuk 5 besar nih rokok kretek, padahal itu bukan dimakan, bukan diminum. Kemudian daging babi, kemudian mie instan, ketela pohon singkong, dan lainnya. Nah sehingga kalau pemerintah sudah tahu 5 komoditas inilah sebagai penyumbang garis kemiskinan terbesar, nah sebenarnya pemerintah bisa fokus untuk menahan atau menstabilkan harga di 5 komoditas ini. Kalau di beras dibikin stabil. Nah kalau merokok kalau masalah awal tahun ini sebenarnya agak naik ya karena masalah musim hujan yang agak berkepanjangan kalau nggak salah. Dan rokok kretek filter. Nah ini rokok kretek filter ini juga sudah diakui oleh Bappenas. Ini jadi PR bersama gitu Pak. Karena ternyata rokok kretek filter ini konsumsi semakin lama semakin meningkat. Jadi memang perlu peran aktif dari dari dinas olahraga dan olahraga, atau dinas pendidikan atau dinas kesehatan untuk membuat ya jangan terlalu cepat lah laju rokok ini. Dia daging babi dan mie instan, nah itu harus distabilkan. Nanti kalau udah distabilkan, itu tidak menyumbang, karena nanti akan muncul lagi 5 komoditas lagi tahun depan. Nah 5 komoditas itu yang jadi sasaran seperti itu. Mungkin juga ada masalah di pangan atau makanan, seperti perumahan, kayu bakar, perlengkapan mandi, listrik, dan lainnya. Jadi bisa fokus di situ sebenarnya. Dan kalau angka-angka yang lainnya nanti bisa dikaitkan dengan angka ASPM atau IPM, itu kita lihat sebenarnya masyarakat itu rendahnya di apakah di angka pendidikan seperti angka rata-rata lama sekolah, kemudian rata-rata harapan sekolah, ataukah di kesehatan seperti misalnya kalau kesehatan itu jumlah imunisasi di Susanas itu bisa dilihat, akses ke puskesmas itu bisa dilihat, banyak sebenarnya data-data di Susanas. Nah itu nanti tinggal berkoordinasi dengan Mbak Opi, mungkin kalau dinas kesehatan nanti fokus ke angka kesehatannya, dan nanti kalau orang BPS itu Pak statistik itu bisa mengaitkan yang ditanyain data Susenas, tapi nanti kami kaitkan lagi dengan data Podes, dengan data Sapernas, dengan data-data lainnya itu kita bisa kaitkan. Karena kita yang pegang data semuanya. Oke. Baik, pemirsa dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada. Berbicara data, memang hari ini sudah kita bersama dengan yang punya data valid. Tentunya pemerintah diharapkan bisa bersanding dengan BPS agar keakuratan data dalam menanggulangi masalah miskin di Bovendigul ini bisa teratasi dengan baik. Sebelum kita lanjut lagi bincang-bincang kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada, kembali lagi kita dalam bincang-bincang pagi kita ini terkait dengan faktor penyebab dan strategi pengentasan kemiskinan bersama BPS Provinsi Papua dan juga BPS Kabupaten Bovendigul. Pak, ini masih penasaran nih dengan kemiskinan ekstrim ini. Bisa lebih didetail penjelasannya ini Pak? Ya, tadi sudah disampaikan kemiskinan ekstrim itu adalah kebutuhan dasar yang tadi terdiri dari makanan dan segala macam layanan sosial. Jadi, nah ini yang agak terlupakan oleh pemerintah daerah, akses informasi untuk pendapatan dan layanan sosial. Jadi akses informasi ini juga merupakan salah satu indikator untuk menentukan kemiskinan ekstrim. Ini padahal kan orang nggak dapat informasi ya, tapi itu sudah termasuk kebutuhan dasar manusia secara dunia. Nah makanya kalau untuk kemiskinan ekstrim itu kita sudah mengikuti standarnya World Bank, yaitu 1,9 per hari pengeluaran US dollar. Jadi kalau dari Bank Dunia itu berdasarkan perhitungan mereka
orang yang pengeluarannya di bawah 1,9 US dollar sehari itu dianggapnya adalah orang yang miskin ekstrim. Tentu ini nggak bisa langsung kita terangkan bahwa sekarang dolar 15.000 berarti kalau 1,9 itu sekitar di bawah 30.000, nggak bisa gitu. Ya, jadi kita menggunakan istilahnya purchasing our poverty. Itu gimana kita lihat 1,9 US dollar itu di wilayah Amerika itu bisa dapat apa? Misalnya kalau dapat beras, dia dapat beras sama 1 kilo. Berarti kalau kita gunakan di Indonesia 1 kilo itu berapa rupiah? Nah itu berarti kita samakan dengan 1,9. Jadi nah itu yang kesalahan kadang-kadang termasuk orang statistik termasuk juga mungkin beberapa masyarakat 1,9 itu langsung dikurskan itulah nilai. Enggak, karena kita melihat nilai ekonomisnya. Nah tentu barang ini juga nggak bisa sembarangan barang gitu. Kita harus melihat apakah barang itu memang ada di semua wilayah, apakah barang itu kenaikannya trennya sama dengan dunia. Jangan sampai secara dunia dia naik tapi di Indonesia sebenarnya sering turun. Nah itu kan satu, jadi memang itu sudah sangat perhitungan luar biasa. Nah kemudian itu yang kita gunakan. Datanya dari mana? Dari Susenas juga. Nah kalau Susenas tadi kita pendekatannya ke kalori 2100 kilokalori ya, ini saya lupa menyampaikan. Itu maka dari kan itu ada pengeluarannya itu di Susenas yang garis kemiskinan. Nah kalau garis kemiskinan saya ambil contoh, kalau kami itu sebenarnya garis kemiskinan secara rata-rata kalau secara nasional itu sudah di atasnya World Bank sebenarnya. Kalau tadi 1,9, nah garis kemiskinan kita itu secara rata-rata ada 2,5 dolar per hari, jadi lebih tinggi. Makanya kenapa orang bilang Pak angka kemiskinannya BPS lebih tinggi daripada angka kemiskinan ekstrim yang versi World Bank. Ya karena memang nilai kami, garis kemiskinan kami itu sudah lebih tinggi daripada angka kemiskinan yang standarnya World Bank. Nah berdasarkan data pengeluaran masyarakat yang ada di Susenas itu, kami ambil potong 1,9 dolarnya itu. Jadi istilahnya kita ambil garis lurus 1,9 dolar dengan bawah PP3 tadi. Nah di situ dapat kemiskinan ekstrim. Jadi kemiskinan ekstrim memang yang sangat ekstrim atau justru dia yang paling miskin, yang paling rendah gitu loh. Jadi sekian persen lebih rendah daripada angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS. Oke, baik. Nah ini kita lanjut lagi Pak. Ini bagaimana ini distribusi kemiskinan di berbagai distrik, khususnya di Kabupaten Bovendigul ini? Ya sebelumnya nanti Mbak Opi mungkin bisa menjelaskan. Oh ya silakan. Mohon maaf, memang salah satu kekurangan data Susenas karena Susenas tadi kan kita tanyakan detail sekali ya Pak ya. Jadi kami secara garis besar ada 52 komoditas jenis makanan dan 51 komoditas non makanan yang kami tanya. Dan itu masih kami pecah lagi. Seperti tadi misalnya beras itu kami tanyakan lagi, beras kualitas tinggi, konsumsi beras ini. Jadi beras itu sudah satu komoditas kami pecah lagi. Jadi sekian ratus pertanyaan yang kami tanyakan. Nah sehingga itu tidak mungkin kita lakukan untuk mendapatkan saat ini kami tidak bisa dapat untuk sampai angka level distrik. Kami hanya bisa sampai level untuk kabupaten pada Susenas Maret dan hanya bisa sampai untuk level provinsi untuk Susenas September. Mengapa? Ya saya pernah jadi responden Susenas Pak. Saya pelaksana Susenas, saya menanggung jawab Susenas, tapi saya saja agak sedikit capek ditanya. Karena itu ditanya beli minyak goreng seminggu lalu berapa liter, berapa harganya, beli di apakah beli atau dapat segala macam ditanya. Jadi nah itu sehingga kami namanya survei itu memang lebih untuk mendapatkan gambaran secara umumnya saja. Dan memang kan secara kebijakan anggaran juga kita memang masih sampai level kabupaten kan. Misalnya distrik ataupun kampung itu untuk melakukan satu kegiatan apa harus izin dengan kabupaten. Makanya kami juga masih menampilkan data untuk level kabupaten. Tapi mungkin Mbak Opi bisa berdasarkan pengalaman melakukan Susenas bersama rekan-rekan di sini bisa lihat distrik-distrik ini kira-kira bagaimana gambaran. Silakan Mbak Opi. Iya, baik. Selamat pagi Bapak. Saya sedikit menambahkan saja dari kiriman dari Pak Fauzi. Sebenarnya kalau ditanya bagaimana distribusi kemiskinan di setiap distrik yang ada di Bovendigul, kalau secara angka, kalau kita BPS biasanya bicaranya angka, sedangkan angka kemiskinan itu dilihatnya per kabupaten Pak. Tapi kalau secara kasat mata, saya beberapa kali turun ke distrik itu sedikit renyuh Pak. Kalau kondisi-kondisi yang ini ya, masyarakat realnya di lapangan seperti apa. Contohnya kayak kemarin itu saya ke distrik Ki, Kampung Kapau. Kami datang itu untuk pemutahiran Sakernas Pak, itu jam 5 sore. Karena dari Tanah Merah kita ke Asiki, nyebrang pakai speed, terus kita tunggu dulu mobil untuk ke ujung Kia. Dari ujung Kia ke Ki itu pakai speed lagi. Jadi jam 5 kami baru sampai sana. Jam 6 sudah mendekati maghrib, bahkan sudah hampir malam.
itu posisi kampung gelap, gelap gulita. Dan ketika sudah jam 7, itu di setiap rumah sepanjang jalan itu cuma satu itu aja ya, jalan itu di kampung-kampung itu rumah, di setiap rumah itu posisinya tuh lampunya cuma satu dan itu redup. Artinya kalau dibilang miskin udah pasti miskin itu dia. Padahal rumah-rumahnya mereka tuh sebenarnya kondisinya bisa dibicara dianggap tuh layak. Cuma ketika kita tanya apa pekerjaannya, bagaimana menghidupi keluarganya, ya itu contohnya di Kapau ya Pak ya. Setelah jam 7 malam itu saya bisa dibilang itu kampung mati ya. Nah setelah dari Kapau saya ke ujung Kia, demikian juga. Padahal itu ibu kota distrik ya. Itu ibu kota distrik, salah satu distrik yang ada di tadi Pak Jon punya daerah itu ya. Nah itu malam itu penerangan di sekitar kampung yang ibu kota distriknya seperti itu Pak. Mungkin kalau kita lihat ya seperti itu. Nah sebelum kemarin lagi saya sempat ke Bomakia. Ya tadi itu yang disampaikan bahwa akses informasi internetnya di sana itu, mohon maaf Pak, itu tidak bisa kami kirim WA gitu. Kalau listrik dia ada listrik masuk di situ ya. Tapi kalau ini mereka akan tabangan mereka tuh pakai kapal ya. Itu pun setiap bulan tuh cuma 2 kali. Kalau habis ya sudah, masyarakat mau jualan juga masyarakat mereka sendiri juga yang beli. Jadi untuk penjualan itu barter jual beli tidak maksud saya nilai ekonomisnya malah tidak ekonomis untuk menjual di daerah situ. Sedangkan mereka kalau keluar agak jauh, biaya untuk ke Katedral Merah yang terdekat itu agak sedikit membutuhkan biaya Pak. Jadi kalau ditanya distribusi masyarakat miskin, saya pikir ini perlu kita data dulu ya, bagaimana supaya kita bisa membandingkan angkanya seperti apa. Nah terkait angka kemiskinan, sebenarnya ini kita BPS sudah pernah melakukan kegiatan pendataan kemiskinan di 2022. Datanya pun by BAT sudah ada tahun 2022. Tapi karena itu datanya sudah masuk di database nasional, kita sudah menyerahkan datanya ke Bappenas. Nah sebenarnya Kabupaten Bovendigul itu sebenarnya bisa mengakses data itu. Nah kalau mau lihat di perkembangannya di tahun 2024, yang penting kita punya datanya dulu deh. Akses ke data itu sebenarnya bisa, cuma ada sedikit jalurnya. Nah itu agak sedikit yang namanya birokrasi kan ada step-stepnya ya. Nah itu dulu yang harusnya kita ini supaya kita bisa melihat distribusi kemiskinan yang ada di Bovendigul. Seperti itu Pak. Baik Bu, setelah melakukan peninjauan langsung ini di distrik tadi yang disebutkan. Nah ini mungkin bisa disampaikan bagaimana perbandingan tingkat kemiskinan ini khusus di Kabupaten Bovendigul ini dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Papua Selatan ini dari kacamata saat turun di lapangan ini. Kalau dilihat keterbatasan antar kabupaten, mungkin Pak Auji punya datanya lebih valid lagi. Sebenarnya kalau di Papua Selatan seperti yang sampaikan Pak Auji, kita agak sedikit baik ya dibandingkan provinsi mungkin di DOB yang berbeda. Apalagi mungkin pegunungan karena aksesnya lebih susah dibandingkan kita di Papua Selatan ini. Nah kalau itu kita keterbatasan baik angka kita mesti bisa melihat Pak. Tapi secara rata-rata mungkin kita di Papua Selatan masih sedikit lebih baik dibandingkan Papua Tengah. Baik, kita terima dulu Pak ya, terima dulu penelpon ini. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan siapa nih? Bu Joni dengan Pak Joni kembali. Oh iya, silakan Pak Joni, silakan. Pak Joni kembali, Bu Joni. Ya. Oke, silakan Pak Joni. Ya, masih ada telepon sedikit dari Kabupaten kembali. Ya. Ya, saya mau tambahkan dari Badan BPS kalau bisa jangan cuma di kabupaten atau di kota, cuma di mana kalau itu saya sambung dari aku tadi. Kalau bisa turun langsung ke masyarakat di lapangan, ambil data. Ada lagi? Itu saya Oke. tambahkan, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Joni yang sudah bersama kita terus ini Bu. Nah ini bagaimana Bu? Silakan dulu tanggapannya. Baik, selamat pagi Bapak Joni, semangat ya. Saya bosan dari Bapak Bu Distrik, jadi saya bisa bercerita sedikit lah tentang Distriki. BPS Bapak kita tuh tidak pernah mengarang data.
Jadi saya tahu datang ke Bapak ke kampung itu, ya memang petugas turun, tapi kan petugas itu kan tidak semua kita mendata Bapak mohon izin, karena itu kan bunyinya survei. Ya. Jadi tidak sensus. Kalau sensus semua kita datang ke Bapak punya rumah per rumah, sampai mungkin ke Bapak punya rumah ladang itu. Jadi kalau dibilang BPS tidak turun, cuma sampai di kabupaten cuma mendata begitu saja. Mohon maaf Bapak, kita ada banyak sekali dokumentasi. Kalau Bapak pengen tahu lagi bisa datang ke kantornya kami di Tanah Merah sini. Saya tunggu Bapak Joni ya. Ya, Bapak Joni, ini sudah disampaikan oleh Ibu BPS bahwa mereka kemarin baru dari distrik Ki, mereka melihat di bawah bahwa ya lampunya suram-suram. Nah ini menjadi tanggung jawab pemerintah ini, bahwa berarti BPS sudah turun itu karena sudah lihat langsung ini. Oke, kita lanjut lagi Pak dengan sambungan yang Ibu tadi sampaikan. Silakan. Yang Kemiskinan secara kabupaten di Papua Selatan ya. Iya. Untuk datanya kami dari provinsi itu punya sebenarnya bisa melihat, cuman untuk yang menyampaikan nanti mungkin per kabupaten. Jadi nanti Bopi mungkin, nah ini salah satu PR nanti angka kemiskinan dijabarkan dengan 3 kabupaten yang lain. Tentu dengan berkoordinasi dengan Kepala BPS Kabupaten Mafi, BPS Kabupaten Asmat, dan Kepala BPS Kabupaten Merauke nanti di bahkan kalau perlu, nah ini bisa bikin kayak forum bersama semua 4 kabupaten gitu Pak. Dan izin mau menjawab yang tadi pertanyaan Pak Jongki, menguatkan juga. Nah ini kebetulan saya ini orang provinsi Pak, hadir di sini kenapa? Karena saya memang kemarin mengawasi kegiatan pendataan Susenas di BPS Kabupaten Bovendigul. Dan kalau kami nggak sedikit ngomong boleh ya Pak ya. Kami kalau untuk laporan perjalanan distrik kami sudah pakai koordinat Pak. Jadi kami untuk foto-foto itu sudah harus melampirkan koordinat di mana. Yang istilahnya kalau orang pusat mau dimasukin koordinat lebih tahu, oh ternyata memang saya sampai ke distrik ini, sampai ke kampung ini. Dan memang kalau orang BPS kita pengawasan juga bertahap Pak. Dan itu kita juga terbuka. Kantornya Bu Opi atau Kepala BPS Kabupaten Bovendigul itu terbuka. Misalnya ada masyarakat yang mau mengadu, silakan datang saja ke kantor sampaikan. Nah tapi memang tadi sampaikan Bu Opi, mungkin masyarakat, nah ini perlu jelasan juga tentang survei dengan sensus. Kalau sensus kami yang terakhir lakukan itu kemarin tahun lalu sensus pertanian. Itu semua petugas kami turun sampai ke semua kampung di Indonesia bahkan Bovendigul. Tapi kalau untuk survei, seperti tadi saya bilang, untuk survei ini untuk Bovendigul itu sendiri hanya untuk yang September ini hanya terkena berapa persen sensus Bu? Cuma 40. Susenas ya? Susenas itu kalau nggak salah nggak sampai 20 Pak. Hanya sampai sekitar 20 blok sensus. Sedangkan tadi jumlah kampung adalah 120. Jadi kalau setiap kampung terwakil oleh 1 blok sensus, bisa dikatakan ada 100 kampung yang tidak kami data. Tapi tenang, kami sudah menghitung itu secara statistik, ilmu yang sudah diakui secara internasional dan dunia, bahwa memang dengan survei, dengan metode-metode tertentu dan mengikuti kaidah yang ada, itu masih bisa menggambarkan suatu wilayah. Saya ambil contoh begini, kalau Pak, teman-teman semua, kalau kita masak kan kita nggak mungkin makan semua untuk mencoba garamnya sudah pas atau tidak kan seperti itu. Jadi kita pakai survei, kita coba, bisa masak sayur sop, kita coba wortelnya 1, kemudian kita coba bayamnya kita 1, kemudian kuncisnya kita coba 1, kemudian daging ayamnya sudah empuk, berarti sudah daging yang lain sudah empuk. Kalau kita coba semua nanti keluarga kita makan apa? Jadi itulah namanya survei. Oke. Nah ini juga bagaimana Pak, akses penduduk miskin di Bovendigul ini terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih sendiri. Ya. Oke, mungkin saya sedikit cerita lagi Pak ini tadi karena saya sudah turun langsung ke distrik ke dinas, ke kampung-kampung yang paling ini aja paling fresh ya, paling up to date itu kemarin tanggal 25 saya turun ke 23 sampai dengan 25 saya ke turun distrik Ki. Akses ke pertama air bersih sangat terbatas, akses pendidikan sangat terbatas karena mereka harus SD ada di tingkat kampung itu pun di ibu kota distrik ya, Ujung Kia itu ada 1 SD, tapi SMP harus ke Jatidiri. Bapak tahu sendiri kan tadi cerita kan, harus pakai speed dulu, ke darat dulu 1 jam, baru speed lagi gitu kan. Lalu akses apa tadi Pak? Kesehatan. Puskesmas ada di Ujung Kia dan itu menurut saya malah luar biasa ya, karena mereka punya program posyandu itu jalan setiap bulan. Setiap bulan di setiap kampung tuh ada jalan. Tapi ya namanya puskesmas kan pasti terbatas Pak, tenaganya pun terbatas, obat-obatannya pun terbatas. Pasti ada satu kondisi di mana kayak mungkin penanganan khusus ya mereka harus ke Tanah Merah.
Dan itu ya Bapak tahu sendiri ya, yang seperti yang sudah saya ceritakan tadi, naik speed, darat dulu, speed lagi, darat lagi. Jadi agak sangat sulit kalau menurut saya. Jadi PR besar buat pemerintah daerah, jalan dulu lah diinikan, jalan dulu dibikin aksesnya mudah supaya yang lain itu bisa seperti itu. Oke, berarti ini suatu hal yang menarik terkait dengan kunjungan langsung dan melihat langsung di lapangan sendiri. Ini apa upaya atau program pemerintah daerah yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ini sendiri di Kabupaten Bovendigul? Ya, kembali lagi BPS hanya memotret, jadi kami nggak bisa libat langsung. Tapi salah satu hal yang mesti sebenarnya bukan hanya Bovendigul tapi seluruh daerah. Nah selama ini kita nggak kemiskinan hanya bicara soal bantuan langsung, bantuan buat lansia, bantuan buat pendidikan. Itu memang yang berhubungan dengan masyarakat langsung ya Pak. Dengan harapan dengan bantuan itu mereka konsumsi makannya terjaga, kemudian susu buat bayi misalnya, kesehatan ibu hamil dan ini juga bagi. Nah, tadi seperti kita sudah berkali-kali kita sampaikan, kemiskinan itu bukan hanya dipenuhi dari kebutuhan makan saja, tapi juga di situ ada air sanitasi, kemudian ada akses informasi, yang kemudian juga pendidikan kesehatan yang mau tidak mau untuk hal tertentu itu membutuhkan sarana transportasi yang luar biasa dan banyak hal. Sehingga nah disinilah mungkin peran pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan negara itu hadir untuk kebijakan-kebijakan yang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Seperti tadi, pembangunan jalan itu kan nggak berhubungan langsung dengan masyarakat, tapi dampak dan manfaatnya itu kepada masyarakat. Penambahan jumlah SMP untuk wilayah yang usia sekolah SMP-nya banyak, tapi belum ada SMP pendaftaran siswa. Nah itu kan juga tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Saya ngasihnya bukan ngasih ke masyarakat dalam bentuk uang atau apa, tapi membangun sehingga nanti akses manfaatnya bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah disitulah sebenarnya bisa duduk bersama dengan Badan Pusat Statistik untuk mengkaji datanya lebih lanjut. Oh ternyata memang kesehatan yang kurang, kesehatannya di kesehatan apa? Apakah kesehatan ibu, apakah kesehatan anak atau kesehatan remaja? Pendidikannya ada kurang, pendidikannya di mana? Level SD, SMP atau SMA. Dan kemudian mungkin air bersihnya kurangnya kenapa? Nah seperti misalnya air hujan itu mungkin buat kita sehat, tapi secara dunia air hujan itu dinyatakan tidak sehat Pak. Karena air hujan itu masih harus diolah dulu untuk menjamin dia layak untuk minum. Seperti mata air, kami juga kalau mata airnya terlindungi enggak? Air sumur bersih, tapi apakah ada jarak dengan tempat pembuangan akhir kita atau tidak? Seperti itu ada. Nah di situ bisa duduk bersama dan BPS akan membuka data. Karena terus terang data BPS itu sebenarnya ada dua Pak. Data publish dengan non-publish. Data publish itu yang istilahnya semua orang bisa lihat. Tapi ada data unpublish yang hanya berdasarkan permintaan tertentu secara menyurat atau mungkin kunjungan secara langsung, itu kita bisa olah, kita sajikan. Karena itu penggunaannya harus dalam tanda hati. Karena kami juga nggak mau melanggar undang-undang. Karena namanya instansi itu ada batasan undang-undang data-data level apa saja yang kami katakan seperti itu. Jadi intinya kami sudah mendata semaksimal mungkin dari Badan Pusat Statistik dan kami sudah mengolah dan sudah menyajikan. Mohon bantuannya untuk kita yuk duduk bareng-bareng untuk menganalisa data-data itu agar pembangunan lebih terarah demi masyarakat Bovendigul secara khusus. Oke, baik. Nah ini apakah terdapat perbedaan ini dalam pengukuran kemiskinan antara masyarakat yang ada di daerah perkotaan dan juga di tingkat distrik tadi yang sudah Ibu lakukan peninjauan langsung di lapangan ini? Kalau ditanya ada perbedaan, sebenarnya angka itu cuma satu ya Pak ya. Dan kami BPS yang didaulat untuk melakukan penghitungan angka kemiskinan itu. Jadi kalau ditanya perbedaan, tidak ada sih. Karena kan kita menghasilkan datanya mewakili ke kabupaten. Tapi untuk di drop down ke distrik sampai dengan kampung sebenarnya itu perlu usaha lebih, effortnya lebih besar lagi. Perlu lebih kajian dan perlu ya pokoknya agak sedikit perlu usaha lah untuk menyampaikan angka itu. Sebenarnya bisa tergantung kemauan dan dari pemerintah daerah. Karena kami BPS hanya terbatas dari segi pendanaan, ya mungkin anggarannya sampai angka kabupaten saja. Kalau memang perlu kita kaji lebih dalam lagi, mari silakan. Seperti yang disampaikan Pak Uji, kita butuh yang namanya duduk bersama, kita bahas data apa saja supaya kebijakan-kebijakan yang keluar dari dinas-dinas itu tuh tepat sasaran. Seperti itu. Baik, nah ini tentunya masalah data ini memang dibahas yang harus akurat. Nah, terkait dengan tugas-tugas ini, bagaimana BPS memastikan bahwa data kemiskinan yang dikumpulkan khususnya di Kabupaten Bovendigul ini akurat dan presentatif? Ini seperti apa nih? Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dalam memastikan
padat yang kami hasilkan itu berkualitas atau memang layak Pak. Pertama dari kerangka sampelnya itu. BPS itu melakukan sensus setiap dalam 10 tahun itu 3 kali, yang terakhir 2023 kemarin sensus pertanian. Nah, salah satu sensus pertanian itu adalah tujuan untuk mendapatkan angka petani dan jadwal itu, tapi juga sekaligus untuk mengupdate kerangka sampel kami. Jadi di situ itu kami bisa tahu dulu wilayah yang dulunya masih hutan sekarang sudah jadi kampung. Dulu wilayah yang istilahnya, saya bercontoh secara ini belum ada perbankannya atau banknya, tapi sekarang sudah ada. Wilayah yang dulu ada listrik tapi sekarang tidak ada listriknya. Itu juga kami ada data di Podes di seperti itu. Nah, sehingga kerangka sampel kami dalam pengambilan sampel kami itu kami bisa memastikan semua wilayah itu terpenuhi atau terwakilkan. Saya ambil contoh begini, kalau Bapak waktu di SD ada 48 siswa, kemudian Bapak langsung tunjuk satu baris saja, itu bisa saja memang memenuhi sampel, tapi belum tentu. Tapi begini, misalnya kalau kita mau melihat angka kesehatan atau mungkin angka suka main game, kita urutkan dari umurnya, dari yang paling tua sampai paling muda, baru kita ambil sampel. Nah, itu pasti akan lebih mewakilkan. Apalagi kalau kita bilang mana perempuan dengan yang laki-laki. Atau mungkin kalau kecukupan gizi kita tanya dari ketinggian badan, dari yang paling tinggi paling rendah kemudian kita ambil 5 seperti itu. Nah, itu otomatis terwakilkan. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Dan yang kedua, kami melakukan uji petik, uji coba. Jadi semua kuesioner yang kami gunakan itu kami sudah duduk bersama. Kalau ada pertanyaan soal kesehatan, kami melibatkan Kementerian Kesehatan. Kalau ada pertanyaan mengenai perumahan, kami melibatkan Dinas PU di pusat seperti itu. Jadi itu kita uji coba di suatu wilayah untuk kita perbaiki kuesionernya, seandainya ada permasalahan. Dan yang ketiga, kita ada pengawasan seperti yang saya lakukan. Jadi orang pusat melakukan kunjungan ke provinsi, bahkan bisa ke kabupaten kota, melakukan pengawasan dan pendampingan petugas yang sedang melakukan pendataan untuk memastikan konsep definisi data tercaranya betul. Dan provinsi juga turun. Dan teman-teman kabupaten juga ada yang turun ke distrik-distrik. Dan itu kami laporannya seperti tadi, harus menggunakan laporan foto koordinat untuk memastikan kami benar-benar turun. Dan kami juga dilengkapi kuesioner yang sudah standar dibakukan bahwa yang ditanyakan, yang diawasi adalah ini, sehingga bisa dibandingkan pengawasan untuk semua wilayah. Dan yang keempat, terakhir kami ada audit uji petik. Jadi kadang-kadang kami ambil beberapa rumah tangga yang sudah didatangi oleh petugas, kami wawancara ulang oleh petugas yang lebih tepat. Biasanya pegawai BPS organik, kami sebutnya pegawai BPS. Kalau ada perbedaan pertanyaan, berarti petugas ini perlu pengembangan lebih lanjut. Nah, itu kan jadi istilahnya kita memastikan petugas kita berjalan dengan baik. Oh ya, tadi lupa kita ada pelatihan secara berjenjang Pak. Ada pelatihan utama di pusat, kemudian melatih dinas, kemudian dinas melatih petugas. Jadi semua petugas BPS yang turun ke lapangan itu sudah dilatih untuk memastikan konsep, definisi, dan alur pertanyaannya sama secara nasional. Oke, baik. Nah, ini ya yang terakhir ini apa sih sebenarnya upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bisa menurunkan tingkat kemiskinan ini di Kabupaten Bovendigul, sehingga ya hal yang kita bahas ini benar-benar terrealisasi dan masyarakat kita akan sejahtera ini seperti apa ini? Iya, sebenarnya kalau ditanya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sih banyak sih Pak ya. Yang tadi sudah saya sampaikan, ini akses jalan dulu. Akses jalan. PUPR silahkan turun. Bagaimana mereka memberikan pelayanan supaya akses jalanan masyarakat itu ke dari satu kampung ke kampung, nggak usah jauh-jauh deh, dari kampung ke ibu kota distriknya aja dulu kan, diperbagus dulu. Yang kedua, akses bagaimana mereka menyentuh informasi, di mana mereka bisa jual, mereka beli barang-barang ini kalau ini tuh habis dalam. Nah, Pak, kalau di ini berarti kan mereka pekerjaannya Pak. Bagaimana orang bisa mengusahakan bekerja dengan baik kalau pendidikannya itu di bawah rata-rata? Saya lihat ini di Bovendigul, mohon maaf Pak ya. Kami beberapa kali saya melihat data teman-teman saya itu maksimal mereka itu di ketika melakukan pengujian maksimal sekarang itu ke SMP. Jadi rata-rata pendidikan kami itu cuma sampai di SMP saja di Bovendigul. Bahkan yang SD pun ada yang tidak lulus. Di KPU itu dari 14 rumah tangga itu 3 saja yang sampai SMP. Mohon maaf. Artinya ya hampir 30%-nya cuma SMP, yang lebih-lebihnya ya sebenarnya kalau bisa saya bilang ya sih nggak bisa baca tulis, mohon maaf. Nah, kalau pemerintah daerah banyak sebenarnya yang bisa, makanya kita perlu duduk dulu apakah yang sudah mereka bikin program mereka itu sudah tepat sasaran, sudah sampai di situ. Nah, tadi Pak John juga bilang program pemerintah tidak sampai ke kampung. Mungkin sebenarnya sudah sampai, cuma beberapanya itu belum efektif bisa sampai melakukan perubahan, karena hanya menyentuh di level yang atas saja, seperti
tidak sampai ke bapak-bapak orang, mama tua orang yang ada di kampung-kampung yang terpencil. Seperti itu Bapak. Oke, baik. Closing statementnya terakhir Pak. Apa penegasan yang mau disampaikan sehingga bersama-sama kita berantas masalah kemiskinan ini dengan baik? Silakan. Ya, sebagai badan pusat statistik yang dipercaya oleh pemerintah pusat secara undang-undang untuk menghasilkan data-data dasar, tentu kami akan berusaha semaksimal mungkin. Sehingga tadi yang Pak Jam bilang kalau ada kekurangan data apa sampaikan kepada kami untuk kami memperbaiki. Tapi sebagai penghasil data, tentu kami akan lebih bahagia lagi Pak kalau data kami itu dimanfaatkan, diajak diskusi, dijadikan bahan diskusi. Sehingga pertama kami merasa apa yang sudah kami hasilkan itu digunakan dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan kemudian juga kami akan mendapatkan masukan lebih lanjut untuk penyempurnaan data. Karena pas diskusi, oh mas data ini ternyata belum ada. Oh Pak, nanti kami sampaikan ke pusat, siapa tahu nanti data ini bisa ditambahkan pada pendataan berikutnya untuk menghasilkan. Jadi itu kami sebagai pengguna data dipakai dan dipercaya, dan juga kami ada saran untuk mengembangkan diri. Harapan kami itu saja, semoga nanti Mbak Ovi dengan rekan-rekan Pemda di Bependikbud bisa lebih intens lagi komunikasi soal data-datanya, bukan hanya data kemiskinan, mungkin data IP, data tenaga kerja dan segala macam, sehingga data-data BPS bisa membantu pemerintah daerah Bependikbud untuk menuju arah yang semakin baik lagi. Oke, Bu ada tambahan? Silakan. Sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Ozi semuanya ya Pak ya. Yang penting adalah RRI sebagai sarana kanal inspirasi bisa sampai di pelosok. Karena seperti dialog seperti ini yang kami bisa menyampaikan data susunan kami, data kemiskinan ini bisa sampai didengar di kampung-kampung yang terpencil sana. Itu saja. Oke. Sekali diudara tetap diudara. Tetap diudara. Baik pemirsa dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada. Itulah tadi kita membahas terkait dengan data. Mari kita sukseskan Susenas, dan juga bagi masyarakat yang ada di kampung-kampung, mari kita terima para petugas kita sehingga data-data valid akan kita peroleh demi mensejahterakan seluruh masyarakat di Kabupaten Bependikbud. Salam.